Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang mengapa kita berpuasa. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Puasa tidak hanya fokus pada tidak makan atau tidak minum saja, namun melepaskan mata kita dari hal-hal duniawi dan berpusat pada Tuhan saja. Puasa suatu cara mendemonstrasikan kepada Tuhan, bahkan kepada diri kita sendiri, bahwa kita sangat serius dalam hubungan antara kita dengan Tuhan. Puasa dapat dilakukan saat kita sungguh-sungguh mau mencari wajah Tuhan dan memohon petunjuknya. Bahkan berpuasa juga merupakan salah satu cara untuk menyingkirkan apa yang menghalangi kita agar dapat lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenalnya lebih lagi, serta memohon pertolongan kepadanya. Ketika kita berpuasa, maka kita sedang mematikan kedagingan kita. Apa yang nikmat bagi daging, seperti makanan, hobi, kebiasaan-kebiasaan, menonton film porno, alkohol, berjudi, berbohong, bergosip, atau hal-hal yang buruk dan yang berdosa lainnya. Berpuasa sudah dilakukan oleh banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Beberapa di antaranya seperti Daniel, Esther, Elia, Yohanes Pembaptis, Ezra, bahkan hingga Yesus. Berpuasa yang berkenan di hadapan Tuhan itu memiliki tujuan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi agar berdampak untuk menolong orang lain dan lebih memikirkan kepentingan Tuhan. Puasa itu membuat kita berubah, dan perubahan kita akan dapat menolong orang lain. Beberapa tujuan kita berpuasa. Yang pertama, untuk membuka belenggu kelaliman. Yesaya 58 ayat 6 mengatakan, berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ingatlah, Yesus sebelum memulai pelayanannya yang penuh kuasa, maka ia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Roh Tuhan begitu kuat menguasai Yesus. Setelah Yesus berpuasa, Roh Tuhan sungguh-sungguh menguasainya sehingga pelayanannya menjadi pelayanan yang disertai oleh tanda-tanda heran. Yang kedua, untuk mempertajam pengertian rohani sehingga memampukan kita agar mengambil keputusan yang benar. Matius 4 ayat 10. Lalu yang ketiga, meminta jawaban Tuhan atas permasalahan kita, seperti apa yang tertulis di dalam Ezra 8 ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu yang keempat, untuk mengusir jenis setan tertentu yang hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Kita dapat membaca dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21. Jika saat ini kita membutuhkan terobosan dalam berbagai aspek kehidupan kita, mari rendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa sebagai suatu sikap betapa kita merindukan dan membutuhkan Tuhan lebih dari segalanya. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami datang kepadamu. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk bersungguh-sungguh mencari wajah dan kehendak Tuhan dengan berpuasa. Kami tidak mampu, tapi Roh-Mu yang hidup akan selalu memampukan kami, dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan-Mu dengan berpuasa,
maka kami akan menemukan Engkau. Kami akan menemukan jalan yang terbaik. Bahkan hidup kami akan Kau pakai menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.